Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Ekonomi Digital dan Kreatif dari kelas 4 Perbankan Syariah E. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari final project kami, yaitu berupa proposal usaha Photopity. Sebelumnya kami akan menerangkan terlebih dahulu mengenai nama, slogan, serta filosofi dari logo kami. Yang pertama, nama Photopity. Kami mengambil nama Photopity karena menurut kami itu merupakan sebuah nama yang unik dan belum pernah ada, dan tujuannya yaitu supaya mudah diingat dengan dua kata yang simple, yaitu Photopity. Kemudian yang kedua, ada slogan dari Photopity, yaitu merekam kehidupan, memperindah kenangan. Mengapa kami mengambil slogan ini? Karena dalam setiap kehidupan ada beberapa dan banyak momen penting dalam hidup. Dan untuk Photopity ini sendiri tujuannya untuk merekam momen kehidupan sehingga dapat memperindah kenangan yang dapat dilihat di masa mendatang. Yang ketiga, ada logo dari Photopity, yaitu berupa nama judul Photopity serta gambar kamera tersenyum dan slogan. Mengapa kami mengambil warna pink soft? Karena itu menggambarkan keceriaan, feminim, dan kekreativitas. Sehingga kami mengambil warna pink dan warna orange serta warna hijau itu berbagai warna yang menurut kami itu soft dan penuh dengan kegembiraan. Selanjutnya ada data-data dari Photopity sendiri. Yang pertama itu ada ownernya. Yang pertama Listian Murafa, kedua Nabila Nurhansa Aisyah, yang ketiga ada Sylvia Hertunisa. Nama perusahaan yaitu Photopity, bidang usaha jasa, jenis jasanya yaitu fotografi dan videografi. Kemudian ada data pribadi berupa nama dari kelompok kami, ada jenis kelamin, alamat, agama, status, nomor HP, dan email yang dapat dikunjungi. Kemudian selanjutnya ada data usaha berupa nama perusahaan yaitu Photopity, bidang usaha jasa, jenis produk fotografi dan videografi, lokasi usahanya berada di Jalan Ahmad Yani nomor 84 Karangancem Purwakarta, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Slogan usahanya merekam kehidupan, memperindah kenangan. Kemudian selanjutnya ada dasar pemikiran. Dengan meningkatnya permintaan akan konten visual yang berkualitas di era digital, industri fotografi dan videografi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Semakin banyak individu, bisnis, dan organisasi yang membutuhkan layanan profesional untuk mengabadikan momen penting, mempromosikan produk, atau meningkatkan kehadiran online mereka, namun seringkali adanya banyak tantangan yang dihadapi, yaitu kesulitan dalam menemukan fotografer atau videografer yang cocok dengan kebutuhan mereka, serta proses pemesanan yang rumit dan tidak efisien. Dalam konteks ini, Photopity hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai platform daring yang menghubungkan antara konsumen dan para profesional di bidang fotografi dan videografi, Photopity bertujuan untuk menyediakan pengalaman pemesanan yang mudah, cepat, dan terpercaya. Dengan mengintegrasikan teknologi digital dan layanan profesional, kami ingin menjadi destinasi utama bagi siapapun yang mencari layanan fotografi dan videografi berkualitas tinggi secara online. Jadi dengan diadakannya website jasa Photopity ini diharapkan dapat memudahkan bagi masyarakat atau siapapun untuk menemukan jasa fotografi dan videografi dalam satu website yang menyediakan banyak pilihan sesuai kebutuhan mereka. Contohnya saja, kita sebagai mahasiswa ketika akan mengikuti wisuda nanti, tentunya kita membutuhkan fotografer maupun videografer untuk mengabadikan momen wisuda kita. Dan di situ kebanyakan saat ini orang-orang sulit untuk menemukan fotografer dan videografer yang mereka inginkan. Jadi dalam website Photopity ini memuat berbagai fotografer yang tersedia di berbagai daerah dan yang memiliki kualifikasi yang berbeda-beda dan tentunya yang sudah profesional dan ahli di bidangnya, sehingga orang-orang dapat dengan mudah mengakses Photopity untuk jawaban dari mereka dalam kesulitan menemukan fotografer menjadi mudah dalam menemukan fotografer tanpa jangkauan waktu dan tempat dan bisa diakses di mana saja. Kemudian ada bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partnership, yaitu untuk menyediakan jasa fotografer dan videografer secara online yang mencakup layanan pembayaran dan platform pemasaran. Ada key activities, pengembangan situs web, pemasaran, manajemen portofolio, dan penanganan pemesanan. Ada value proposition, yaitu menyediakan akses mudah dan terjangkau dengan layanan berkualitas tinggi, serta menyediakan platform untuk memasarkan para jasa profesional. Kemudian ada customer relationship, yaitu interaksi langsung melalui platform, dukungan pelanggan, dan umpan balik.
ada customer segment, yaitu individu, keluarga, bisnis berkembang, dan organisasi yang membutuhkan layanan fotografi dan videografi. Kemudian ada key resources, yaitu tim pengembangan web, fotografi dan videografi, dan infrastruktur teknologi. Ada channels, situs web dan media sosial untuk mempromosikan layanan dan menerima pesanan. Kemudian ada cost struktur, yaitu biaya pengembangan situs web, biaya pemasaran, gadgeting, dan biaya operasional lainnya. Dan yang terakhir ada revenue streams, yaitu biaya pemesanan, biaya tambahan untuk layanan tambahan, dan model berlangganan premium. Kemudian ada tujuan dari adanya website Photopity ini. Yang pertama yaitu memberikan akses mudah dan terjangkau kepada layanan fotografi dan videografi yang berkualitas. Jadi dengan adanya jasa Photopity ini diharapkan dapat memudahkan untuk mengakses dan menemukan jasa fotografi dan videografi yang sesuai. Kemudian yang kedua ada mendukung para fotografer dan videografer untuk memasarkan jasa mereka. Jadi fotografer dan videografer dapat dengan mudah dan dapat dengan luas untuk memasarkan jasa mereka sehingga dapat dikenal banyak orang melalui website Photopity ini. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dalam proses pemesanan dan pengiriman layanan. Dengan melalui website Photopity ini diharapkan lebih efisien dan lebih mudah dalam proses pemesanan, layanan, dan servis yang dilakukan oleh Photopity ini. Kemudian ada detail Photopity. Website Photopity dapat dikunjungi pada ungu.in/photopity. Baik teman-teman, mungkin langsung saja ya kita menuju ke websitenya. Yang pertama kita buka dulu browser, kemudian kita ketik ungu.in/photopity. Kita search. Nah, ini itu tampilan menu awal dari Photopity. Ada beberapa menu dalam Photopity, antara lain Home, Service, About. Dalam menu Home ini terdapat beberapa karya terbaik dari fotografer yang ada di Photopity. Tujuan dari adanya foto-foto ini itu untuk meyakinkan para pelanggan bahwa karya-karya dari jasa Photopity ini terpercaya dan terbaik. Jadi kami pajang dalam menu Home. Kemudian di bawah menu Home terdapat deskripsi singkat yang menjelaskan secara singkat dan padat mengenai jasa Photopity, yang tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran secara singkat kepada pelanggan supaya mereka itu tahu dan paham mengenai jasa Photopity ini. Kemudian menu selanjutnya yaitu ada menu service. Dalam menu service ini kami menyediakan fotografer yang dapat pelanggan akses dengan mudah. Jadi diadakannya tujuan dari berbagai pilihan fotografer ini supaya pelanggan dapat dengan mudah untuk menemukan fotografer yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, kita scroll ke bawah, ada beberapa fotografer yang dapat kalian pilih. Contohnya itu ada Fahmi Fardiansyah, ada Riza Fabrio dari Pangestu, dan Miss Kurniawan, dan lain sebagainya. Dan di sini jika kita bisa lihat ada deskripsi singkat, kita bisa klik di sini. Nah, di sini contohnya itu ada Fahmi Fardiansyah, merupakan mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, program studi fotografi semester 4, memiliki ketertarikan pada dunia visual seperti fotografi, videografi, desain, dan konten kreator. Jadi dengan deskripsi singkat ini, pelanggan dapat tahu secara singkat mengenai fotografer, dan kalau ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai karya-karyanya, tempat tinggalnya, kita bisa langsung lihat di portofolio mereka dan kita bisa langsung akses di sini. Klik di sini. Baik teman-teman, ini adalah contoh dari portofolio lengkap salah satu fotografer di Photopity. Kami mengambil contoh satu yaitu Fahmi Fardiansyah yang merupakan rekan kami dari Institut Seni Yogyakarta. Di portofolionya terdapat biodata lengkap mengenai alamat, nomor HP, nama, background pendidikan, dan pengalaman. Juga terdapat skill-skill yang dimiliki, dan tak kalah juga hasil dari fotonya yang bisa kita jadikan sebagai referensi dan penilaian kita terhadap fotografer tersebut. Di sini banyak contohnya ya. Ada foto dengan konsep, ada foto produk makanan. Jadi UMKM yang membutuhkan foto untuk katalog bisa banget untuk membooking jasa ini. Selain itu ada foto produk, foto konser musik, dan masih banyak lainnya. Tak kalah juga ini ada foto wisuda ya, yang sangat penting banget buat mahasiswa nanti ketika wisuda, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi
Teman-teman bisa scroll sampai ke bawah untuk mengetahui seluruh contoh dari karyanya. Dan dengan portofolio ini diharapkan pelanggan akan dapat dengan mudah mengenali fotografer dan dapat memilih dengan tepat sesuai kebutuhan mereka. Kemudian kita kembali lagi ke menu tadi. Setelah kita memilih fotografer, selanjutnya itu ada menu About. Kita klik. Nah, pada menu About ini terdapat visi misi dari Photopity. Yang pertama itu visinya menjadi platform online terdepan untuk jasa fotografi dan videografi yang mengabadikan momen berharga dengan kualitas terbaik dan layanan yang profesional. Misinya yaitu menyediakan layanan fotografi dan videografi berkualitas tinggi yang mudah diakses dan dipesan secara online. Yang kedua, mengutamakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang responsif dan hasil yang memuaskan. Kemudian yang terakhir, misinya yaitu terus berinovasi dalam teknologi dan kreativitas untuk memberikan pengalaman visual yang luar biasa. Kemudian ada owner kami itu terdapat biodata dari kami, dari kelompok 10, ada Listian Rafa, Nabila Nurhalis Aisyah, dan ada Sylvia Hartunisa. Kemudian selanjutnya ada menu testimonials. Terdapat testimoni atau ulasan dari para pelanggan yang sudah menggunakan jasa Photopity. Kalau kita scroll ke bawah, kita dapat mengetahui beberapa ulasan dari para pelanggan yang sudah menggunakan jasa kita. Selanjutnya ada menu kontak yang di sini tuh terdapat jadwal layanan serta cara pesan. Nah, dari Photopity ini sendiri mempunyai layanan dari hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 9 malam dan khusus untuk Sabtu jam 8 sampai jam 6 malam. Dan untuk hari Minggu tutup. Kemudian bagaimana sih cara pesannya? Teman-teman pelanggan semua bisa pesan melalui link WhatsApp admin yang sudah tertera di sini. Pesan di sini terdapat link WhatsApp yang bisa kalian klik dan dilanjutkan ke aplikasi WhatsApp. Kemudian selain itu ada juga kunjungi kami berupa sosial media kami yang bisa melihat updatean dari jasa Photopity ini. Itu juga terdapat Google Maps ini yang menerangkan mengenai alamat detail kami. Ya, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari website Photopity. Jika kalian nanti akan memesan, itu bisa melakukan pemesanan melalui nomor admin yang tersedia, dan kalian pelanggan semua itu bisa untuk chat bersama admin untuk sekedar konsultasi, bahkan untuk membooking jasa Photopity ini sesuai dengan fotografer yang kalian pilih. Dan untuk detail lanjutnya itu bisa dilanjutkan bersama admin mengenai tempat, waktu, pembayaran, dan lain sebagainya. Jadi di website ini merupakan jasa untuk perantara pemesanan dan menyediakan itu berbagai pilihan fotografer. Untuk pemesanannya tetap melalui admin WhatsApp yang sudah tertera di menu dan tautan tersebut. Kemudian kita kembali lagi ke proposalnya. Ini ada detail Photopity, ada menu home, menu service, menu about, menu testimonial, dan menu kontak yang telah kita bahas tadi. Kemudian ada caranya itu, cara kerja website Photopity. Yang pertama, pengguna mengakses situs web Photopity. Yang kedua, membuka menu yang tersedia di website Photopity, antara lain menu home, service, about, testimonial, dan kontak yang dapat diakses sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada pelanggan dapat memilih fotografer melalui menu service yang menyediakan berbagai pilihan. Yang keempat, setelah menentukan pilihan, pelanggan dapat melakukan pemesanan dan pembayaran melalui nomor admin yang tertera pada menu kontak. Selanjutnya, mengenai tanggal, tempat, dan waktu bisa dijadwalkan bersama admin. Yang keenam, setelah itu admin akan memberikan pengingat kepada pelanggan saat jadwal tiba. Yang ketujuh, setelah sesi foto maupun video selesai, maka akan diedit terlebih dahulu dan pengiriman file akan dikirim dalam bentuk link maksimal hari ketiga setelah sesi foto. Selanjutnya ada pasar dan segmentasi pasar. Yang pertama, target pasar kita yaitu yang pertama pasangan yang akan melakukan prewedding, tunangan, dan melangsungkan pernikahan, mahasiswa atau pelajar yang akan merayakan lulusan. Yang ketiga, orang tua yang ingin mengabadikan momen berharga dengan keluarganya. Yang keempat, bisnis kecil yang membutuhkan foto atau video untuk keperluan pemasaran mereka. Adapun strategi pemasarannya, yang pertama, pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Yang kedua, ada kampanye iklan online yang ditargetkan. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer atau blogger di bidang fotografi dan videografi. Kemudian yang terakhir, ada pemasaran konten melalui blog atau video. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Yang pertama, tim Photopity terdiri dari satu, pengembang web, yang kedua, desain UI atau UX, yang ketiga, fotografer dan videografer, yang keempat, tim dukungan pelanggan. Kemudian ada biaya produksi dan kebutuhan modal. Pengembangan situs web, biayanya secara rinci dapat dilihat pada tabel. Dan jumlah dari perkiraan kami mengenai biaya produksi itu ada 215.000. Kemudian ada kebutuhan modal awal
ada pengembangan situs web, biaya pemasaran awal, biaya operasional awal, cadangan dana untuk likuiditas, dan totalnya itu 130.000. Kemudian ada proyeksi pendapatan dan biaya layanan. Pendapatan dari layanan fotografi, kami memperkirakan untuk rata-rata harga sesi berfoto itu 500.000. Rata-rata jumlah sesi setiap bulannya ada 20 customer, dan pendapatan per bulan dari fotografi ini ada 10 juta. Jadi untuk pendapatan fotografi tersendiri itu merupakan 5% dari pendapatan setiap fotografinya, dan 5% dari 10 juta tersebut yaitu 500.000. Kemudian selanjutnya ada pendapatan dari layanan videografi. Rata-rata harga per sesi untuk video itu ada 700.000, dan kami memprediksikan rata-rata jumlah sesi videografi untuk per bulan itu ada 10 customer. Jadi pendapatannya itu 700.000 dikali 10 ada 7 juta, dan pendapatan fotografi tersendiri itu ada 5%, sama seperti fotografi, yaitu 5% dari 7 juta yaitu 350. Itu tadi dia ada biaya produksi dan proyeksi pendapatan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Dalam dunia yang semakin terkoneksi secara digital, Photopity hadir sebagai solusi yang menggabungkan kecanggihan teknologi dengan layanan profesional dalam industri fotografi dan videografi. Dengan platform online Photopity, kami bertujuan untuk memudahkan akses bagi konsumen yang mencari fotografer dan videografer profesional. Dengan antarmuka intuitif, pelanggan dapat dengan mudah menelusuri portofolio, memilih paket layanan, dan memesan sesi foto atau video sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain memberikan kemudahan bagi konsumen, Photopity juga berfungsi sebagai wadah untuk para profesional di industri ini. Kami berkomitmen untuk memberdayakan mereka dengan meningkatkan visibilitas dan menghubungkan mereka dengan klien potensial untuk platform kami. Kami memprioritaskan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan transparan. Dengan sistem pembayaran yang aman dan proses pemesanan yang efisien, kami berusaha untuk memberikan kepuasan kepada setiap pelanggan kami. Dengan demikian, Photopity tidak hanya menyediakan layanan fotografi dan videografi yang berkualitas tinggi, tetapi Photopity juga dapat menjadi mitra terpercaya bagi siapapun yang membutuhkan solusi visual dalam era digital ini. Kami yakin bahwa dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan, Photopity akan menjadi pemimpin dalam industri fotografi dan videografi online. Proposal bisnis ini layak untuk dibiayai karena dari sisi analisis pengembangan usaha serta peningkatan potensi usaha dapat lebih cepat untuk berkembang, serta dari prospek keuangan cukup menguntungkan dan memiliki prospek pasar yang baik. Sekian penjelasan mengenai proposal usaha kami Photopity. Semoga apa yang kami rencanakan dan kami jelaskan dapat dengan mudah dicerna dan dapat terrealisasi ke depannya. Dan kami berharap juga masukan dari semua yang mau nonton video ini agar website kami dapat terrealisasi dan berkembang lebih baik lagi. Dan fitur-fitur yang kami miliki semoga dapat memudahkan pelanggan dalam mengakses jasa Photopity. Sekian dari kami mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.